padahal bunda itu sebenarnya garis kerasnya padahal bunda tuh garis kerasnya Ahok ya, gitu ya. Bunda tuh garis kerasnya Pak Jokowi ya. Tapi kenapa bunda pilih Anies gitu ya? Karena bunda tidak menemukan kesalahan Pak Anies satu gitu. Keren, Bunda Korla gak kemakan isu dari buzzer. Dukung Anies karena melihat rekam jejak beliau. Bersama gue Bella, Agen Center, kita bahas dalam Center Indonesia. Siapa sih yang gak kenal Bunda Korla? Ratu live streaming yang sekali live bisa ditonton hingga ratusan ribu penonton. Ngalahin penontonnya Justin Bieber loh. Baru-baru ini Bunda Korla membuat pernyataan saat ditanya siapa capres yang dipilihnya untuk semakin memajukan Indonesia. Beliau menjawab Anies Baswedan. Bagaimana petikan videonya? Kita lihat bersama. Alasan Bunda Korla pilih Anies. Pilihan adalah kehendak kita. Ya. Jadi tidak boleh kecampur. Ini campur. Ya, nggak boleh kecampur. Benar. Coba. Jadi gini, saya nggak tahu selama ini kerjanya Pak kerjanya Ganjar. Saya jarang ngelihat gitu, satu gitu. Betul. Kedua, saya nggak melihat sepak tendangnya Prabowo. Saya nggak tahu gitu. Iya. Saya lihat apa yang udah kalau Anies kan saya udah lihat dia kerjanya. Jadi saya jadi kayak orang yang mencari tahu ini gitu. Jadi kalau yang saya udah menemukan, jadi ya saya lihat itu memang dia gitu loh. Gitu. Tapi kalau menurut saya ya untuk sekarang ini saya masih tetap melihat Anies gitu loh. Karena saya belum lihat kinerjanya Prabowo, karena kan dia nggak terjun di apa namanya, kalau Anies kan dia udah melakukan di ibu kota gitu loh. Dia udah berperan, dia udah turun lapangan ke masyarakat gitu. Wow, keren sekali jawaban Bunda Korla ya Centerian. Meskipun dia jauh-jauh di Jerman, namun dia tetap mau mengulik rekam jejak dari kandidat capres. Kalaupun Pak Anies pernah mengeluarkan APBD ya, uang dana anggaran daerah gitu ya, untuk membangun hal-hal yang menurut bunda tuh nggak wajib gitu, misalnya kayak buat dari bambu-bambu gitu. Oke lah, mungkin itu bisa dibilang buang-buang duit, tapi ada beberapa proyek-proyek yang dia kerjakan juga yang terlihat gitu. Kedua, dia ini kayak nggak mau diatur. Nggak mau diatur. Jadi ketika ada zaman gubernur itu, bunda punya feeling gini, dia ini kayaknya memang nggak mau diatur. Dia tegas dengan keprinsipan dia gitu. Jadi dia ini bukan seperti istilah katanya gitu ya. Dia ini nggak istilah bahasa politik gitu ya. Dia ini bukan boneka gitu loh. Itu pemikiran bunda ya, gitu. Dia ini bukan boneka yang diarah-arahkan tuh gitu, tapi dia seperti punya prinsip sendiri gitu. Itu Anies. Jadi kayak di sisi lain dia memang ada yang nggak bagusnya gitu, ada yang, tapi dari dia bekerja itu dia kayak berdiri sendiri gitu. Maksudnya dia nggak penting apa kata orang gitu. Dia nggak goyah gitu apa kata orang gitu. Yang penting dia jalankan gitu, walaupun dia harus berjalan sendiri gitu. Itu kan sesuatu kayak yang apa ya, kalau bunda bilang ya, kita nggak bisa menilai seorang pemimpin itu dari yang jelek-jeleknya dulu gitu. Pasti ada yang baiknya gitu. Kita jangan lihat yang jeleknya dulu, tapi kita lihat dari yang baiknya aja gitu. Nah sama aja kalau kita menilai orang, kita jangan lihat keburukan dia, tapi lihatlah salah satu kebaikan dia yang bisa membuat kita suka sama dia gitu. Berarti nggak? Nah jadi Pak Anies ini, jadi di situ bunda berpikir kenapa bunda kayak gimana sih, kayak ya walaupun memang
kalau dalam dunia politik itu memang udah biasa senggol menyenggol, sikut menyikut gitu loh. Itu udah biasa. Cantik bajunya Bunda. Gitu. Tetap setia dengan Pak Anies. Tidurnya kelam. Nah itu. Oh, karena kita memilih yang benar-benar pemimpin itu tanggung jawab kita dunia dan akhirat gitu. Jadi kayak jangan sampai kita salah langkah gitu, salah memilih. Nah itu yang bikin Bunda kayak mundur lagi, maju lagi gitu, ngerti nggak? Nah ketika dia ditanya, dan Pak Anies itu kan orang yang pinter ngomong gitu, ngomong tapi memang masuk di akal apa yang dia omongin gitu. Dia nggak sembarang. Memang dia orang yang pinter merangkai kata, itu Bunda akuin. Tapi kata-katanya itu benar-benar yang kadang-kadang kadang kita nggak ngerti, kadang kita paham gitu. Kalau lagi datang kepintaran dia, kita nggak tahu apa yang dia omongin. Kayak kemarin itu kan. Tapi kalau dia ngomongnya dengan cara yang standar, mungkin semua orang memahamin bahasanya dia. Gitu. Indonesia itu harus memikirkan masyarakat. Ya itu bisa, itulah jangan jadi kita nggak bisa kita nyalakan begal, nggak bisa kita, itulah kenapa? Karena kurangnya lapangan kerja, akibat terlalu banyak seleksi, akhirnya pengangguran. Yang nganggur akhirnya panik, jengkel, stres, lari ke narkoba. Bangsanya sendiri yang merusak anak bangsa. Jatuhnya jadi begitu. Bangsa itu sendiri yang merusak anak bangsa. Itulah kalimatnya. Bangsa itu sendiri yang membunuh mental anak bangsa. Dari mana? Ya, pejabat-pejabatnya itu tuh harus dikasih peringatan. Bos-bosnya itu. Ya, udah saatnya Indonesia tuh nggak perlu pakai nengok muka cantik. Emang mau ngapain? Mau jadi pelayan toko harus muka cantik, mau ngapain? Mau jadi model sembari jual diri. Kesel dengernya. Kasihan yang nggak bisa kerja karena nggak punya apa. Iya. Bunda iya nggak boleh kayak gitu. Bagaimana Indonesia itu mau maju? Yang dipilih cuma orang-orang tertentu aja. Sementara banyak yang pintar, banyak yang cerdas, banyak yang rajin. Hanya karena mukanya buruk, hantu aja sekarang, kuntilanak aja sekarang kuntilanak kan cantik, malam-malam, udah terima aja dia kerja, biar bergantungan di pabrik-pabrik, di toko-toko, pelayan-pelayan seksi, buat bos-bos, ya, buat kepala-kepala pengusaha, perhatiin anak buah kau, nggak ada pakai anak dalam, belum tentu orang dalam lebih pintar daripada orang luar, orang luar masuk kerja pasti bertanggung jawab daripada orang titipan. Percayalah. Kenapa? Karena dia udah merasa ada orang dalam. Oh, udah ada orang dalam, udah di decking. Udah nggak usah lah. Maaf ya Pak, hari ini saya capek ya. Nggak apa-apa, tenang aja, aman. Tiap bulan gaji jalan terus. Kerjanya malas. Yang tahu diri. Yang nggak tahu diri ini yang takutnya. Indonesia tuh lah. Percuma aja sekolah. Untuk apa dibangun sekolah? Untuk apa menyuarakan saatnya kita kita memajukan pendidikan. Terus ngapain orang suruh sekolah panjang sampai kuliah, ujung-ujungnya nggak bisa kerja.